never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Valentino Rossi dipandang tidak lebih hebat dari Marc Marquez jika merasakan ketatnya level kompetisi MotoGP saat ini. Kiprah Valentino Rossi sebagai seorang pembalap pada ajang MotoGP tentu tidak diragukan lagi baik untuk para penggemar dan pengamat. Dengan perjalanan karir yang panjang sejak 1996 hingga 2021, tidak terlayaknya ikon bagi ajang balap motor paling bergengsi itu. Karakter unik yang ditunjukkan Rossi mampu menghadirkan banyak penggemar baru yang bersedia hadir di sirkuit untuk menyaksikan aksinya. Tidak hanya itu saja, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu juga menorehkan prestasi mentereng dalam karir panjangnya. Valentino Rossi menorehkan total 9 gelar juara dunia di semua kelas balap dan hanya kalah dari legenda Giacomo Agostini. Meski demikian, pengamat MotoGP asal Spanyol, Oscar Haro, merasa bahwa Rossi takkan bisa bersaing jika tidak pensiun. Ya, pria yang kini berusia 45 tahun itu dianggap tidak bisa berbuat banyak menghadapi level MotoGP saat ini yang sangat ketat. Meski demikian, mantan direktur olahraga LCR Honda tersebut tak menampik bahwa Rossi memang memiliki bakat yang luar biasa sebagai rider. Bagi saya, misalnya Valentino Rossi memang luar biasa, kata Haro. Tapi melihatnya di masa sekarang akan berbeda, pada akhirnya Rossi sangat bagus dengan bakat yang luar biasa, imbuhnya. Pandangan yang menjurus remeh juga terlontar dari Haro di mana dia merasa Rossi takkan bisa bersaing melawan Marc Marquez. Bagi Haro, Baby Alien berada di level yang lebih tinggi dibandingkan Rossi karena besar di era kompetisi MotoGP sekarang ini. Kehebatan Rossi saat mengalahkan nama-nama besar masa lalu seperti Max Biaggi, Stegi Bernau hingga Loris Capirossi tidak bisa dijadikan jaminan. Tetapi dia tidak bekerja seperti Marquez. Jauh dari itu, pada faktanya dia bersaing dengan pembalap seperti Biaggi, Capirossi, Gibernau, ucap Haro. Dia telah bersaing dengan 2 atau 3 pembalap selama di MotoGP. Sementara itu, masa depan pebalap Repsol Honda, Joan Mir masih teka-teki. Pebalap asal Spanyol ini tidak menutup kemungkinan untuk meninggalkan tim pabrikan Honda. Mir mengaku, ia tak bisa terus menunggu lama untuk melihat timnya bisa tampil kompetitif. Repsol Honda sedang berada dalam masa-masa sulit di MotoGP musim ini. Pabrikan asal Jepang itu kesulitan untuk bersaing dengan tim-tim dari Eropa. Selain itu, Honda harus kehilangan Marc Marquez yang memutuskan untuk bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing. Bahkan belum satu musim, Baby Alien sudah dipromosikan ke Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025. Sementara di MotoGP 2024, 2 pebalap tim pabrikan Honda, Joan Mir dan Luca Marini, tampil mengecewakan. Saat ini, Joan Mir menempati peringkat ke-18 dengan 13 poin, dan Luca Marini berada di posisi ke-23 tanpa poin. Melihat performa Repsol Honda, Joan Mir pun sudah membuat keputusan untuk masa depannya. Ia mengaku tak menutup kemungkinan meninggalkan Honda karena tak bisa menunggu terlalu lama untuk kembali tampil kompetitif. Sebagai pebalap, saya tidak punya banyak waktu lagi. Terkadang Anda harus sedikit egois, kata Joan Mir. Memang benar bahwa jika saya meninggalkan Honda, saya akan gagal dalam proyek ini, dan saya tidak suka gagal dalam sebuah proyek. Tapi saya juga tidak bisa berada di sini menunggu selamanya, ujarnya. Meski tak banyak pilihan untuk bergabung dengan tim lain, Joan Mir bakal membuktikan kemampuannya. Namun, ia mengaku tidak menikmati waktunya selama 2 tahun di Honda. Ini adalah keputusan yang dapat menandai 2 tahun ke depan saya sebagai pembalap. Dan sejauh ini, saya tidak terlalu menikmati 2 tahun terakhir ini, pungkasnya. Sahabat Valentino Rossi, Alessio Uccio Salucci, mempertanyakan kualitas persaingan dengan Marc Marquez di masa lalu. Sebagai mantan pembalap yang mencatatkan perjalanan karir yang cukup panjang, Valentino Rossi pernah mencicipi berbagai rivalitas.
Banyak nama-nama tenar di masa lalu sempat merakan persaingan yang tidak bisa dengan The Doctor, salah satunya adalah Marc Marquez. Pembalap yang kini membela Gresini Racing tersebut tercatat terlibat persaingan sengit dengan Rossi yang diawali pada musim 2015. Intrik dan drama mewarnai kedua rider hebat tersebut dalam perjalanan menjadi juara dunia di musim itu. Marquez yang saat itu masih membela Repsol Honda bak menjelma sebagai sosok antagonis dalam perjuangan Rossi. Puncak persaingan mereka terjadi pada GP Malaysia dengan hadirnya insiden Sepang Clash yang masih melekat dalam benak penggemar. Bicara mengenai rivalitas masa lalu, sahabat Valentino Rossi, Alessio Salucci atau yang akrab disebut Uccio angkat bicara. Uccio menilai bahwa rivalitas Rossi dengan Marquez tidak bisa disebut sebagai rivalitas karena dianggap tidak sehat. Itu bahkan bukanlah sebuah rivalitas dengan Marquez, ucap Uccio, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Di mata Uccio, rivalitas terindah yang sempat dirasakan Rossi adalah ketika melawan Max Biaggi dalam tahun-tahun pertamanya di kelas tertinggi. Persaingan tersebut semakin ikonik lantaran baik Rossi dan Biaggi sama-sama berasal dari Italia. Biaggi pada saat itu masih dianggap dewa lantaran prestasinya di kelas 250cc dengan 4 kali menjadi juara dunia. Rivalitas paling indah, sehat dan otentik dengan Max Biaggi, dia adalah dewa di Italia, kata Uccio menjelaskan. Dia selalu muncul di televisi, dia telah meraih 3 gelar juara dunia. Dia memilih untuk meninggalkan Aprilia di kelas 250cc pada tahun 1997 dan menggunakan Honda dan tetap menang. Pada 1998 dia memulai debutnya di kelas 500cc dan menang dalam debutnya di Suzuka mengungguli Mick Doohan. Meski sempat menunjukkan kebencian satu sama lain di lintasan, Uccio mengaku saat itu Rossi masih bisa bersikap rileks dengan melontarkan leluconnya. Sementara itu, dalam bursa MotoGP yang makin menggila dengan beberapa kejutan terkait kepindahan para pembalap, Vinales jadi salah satu lakon. Ia rela meninggalkan pabrikan Aprilia untuk gabung tim satelit KTM. Manuvernya mengagetkan karena CEO Aprilia, Massimo Rivola, sempat menyatakan optimistis bahwa pembalap Spanyol akan bertahan. Mereka tinggal membahas hitam di atas putih. Pernyataan itu lantas dibantah oleh Vinales dan keretakan hubungan pun melebar ketika pabrikan Matti Goven mengumumkan mencapai kesepakatan. Setelah melakukan pembicaraan beberapa kali, Pit Beirer sadar harus merespons kepercayaan diri Max. Salah satu aspek yang paling sering muncul saat membicarakannya adalah, ketika ia memiliki segalanya, ia adalah pembalap yang hampir mustahil dikalahkan. Hal ini dibuktikan dalam kemenangan di Grand Prix of Tet. Namun, di luar penampilan tersebut, ia juga bisa sedikit tidak menentu, dengan penampilannya di ajang lain yang tidak terlalu sering terlihat.